Setelah melewati masa-masa menghitung bus dari pagi hingga sore hari di Terminal Bungurasi, kini tiba saatnya kita berangkat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Pikiran di awal selepas Terminal Bungurasi, kita akan mencoba merubah suasana dengan pindah ke depan untuk melihat setiap jengkal yang kita lewati. Tapi ternyata episode ini lebih bikin babak belur untuk mengalirkan cerita. Mungkin episode kali ini kita akan sedikit berbeda dari biasanya, karena kondisi yang memang mengharuskan terjadinya seperti ini. Sumber dari semuanya sebenarnya adalah pesona makhluk halus yang membuat kalang kabut. Gara-gara makhluk halus akhirnya IMT bisa muntap gak karu-karuan di dalam kabin karena harus bingung mau ngapain. Sebisanya kita akan menceritakan apa yang bisa diceritakan. Dari awal sampai akhir kabin depan akan terus terisi penuh. Magnet utama kabin depan penuh salah satunya ya karena adanya makhluk halus dan bertambahnya kru yang ikut bus kita. Belum lagi semua kru fokus mencari dan menjemput sewa selama di jalan, jadinya maklum kalau sampai lupa ada YouTuber yang ikut di perjalanan. Jadinya kita nggak akan pindah ke depan dan nggak akan mengganggu kru yang sedang bekerja di depan. Hal seperti ini memang sering terjadi jika kita ngonten naik bus yang berhari-hari. Akhirnya karena tidak bisa banyak melihat pemandangan, kita akan lebih banyak mangap kali ini. Hal yang terberat dalam hidup ini adalah memulai sesuatu. Namun ada juga yang tidak kalah berat, yakni berusaha kontinu melakukan sesuatu. Isi solar lah. Kiri. Masihkah kau ingat waktu di desa, bercanda bersama di samping gereja? Kala itu kita masih remaja, yang polos hatinya bercerita.
Selamat malam. Jadi ini istirahat keberapa? 1, 2, 3, keempat ya? Ketiga dari trip kita kali ini, dari Jakarta menuju ke arah Bima. Itu baru jalan Mitra Titian. Kita datang, dia jalan, dia langsung nyebrang. Nah, ini ternyata rumah makan untuk servis kali ini ada di Situbondo di Utama Raya. Bener ya? Jadi buat penumpang dapat kupon makan lagi kayak gini. Jadi dapat tiketnya nggak berfungsi ya, cuma yang berfungsi dari kupon makannya kayak gini. Nah, kita langsung masuk ke rumah makan aja ya. Setiap penumpang dapat kupon, jadi di tiketnya nggak berlaku. Yang berlaku adalah kupon yang dikasih dari krunya. Gelap ya, bentar. Saya masuk dulu. Nah, kayak gini, dapat kupon kayak gini ditukerin jadi makan. Oke, kita langsung masuk aja. Utama Raya Restoran. Tuh antri ya. Prasmanan. Entah berapa kali saya kesini. Biasanya saya pariwisata kalau kesini. Ini udah makan duluan dia. Kok buru-buru? Balas dendam ya? Lapar dia. Oke, kita antri makan dulu. Oh, ada makhluk halus yang jaga. Oke, nanti dilanjut lagi kalau udah ambil makan ya.
Jadi untuk menu malam ini ada nasi, sayur, sama orek tempe, sama ayam. Untuk ayamnya diambilin kakaknya yang cantik tadi satu-satu, nggak boleh dua. Tadi saya bilang dua, nggak boleh mas gitu. Sama kerupuk. Minumnya teh tawar hangat mungkin ya. Oke, saya mau makan dulu. Wow, rumah makannya kelas ya. Jadi kita ke toilet dulu deh. Ada coffee breaknya. Cuman untuk penumpang mungkin makannya hanya di luar. Tapi kalau bayar sendiri mungkin ya bisa milih tempatnya. Tapi sepi nih hari ini. Oke, kita ke toilet dulu. Besar banget. Nah, itu toiletnya. Nanti lanjut lagi. Kita udah nyampe toilet ya, kita jalan-jalan bentar. Besar soalnya rumah makanya. Ini coba resolusinya, FPS-nya saya turunkan agak terang sih. Cuman ya gitu, pergerakannya nggak kok sepadat 60 fps, tapi nggak apa-apa. Kalian bisa lihat ya nanti. Tuh, ada musola juga. Pelayannya juga seragam semua. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Rumah makan Utama Raya. Waduh, malam ini kita jadi penumpang kelas atas dulu karena singgahnya ternyata di rumah makan yang paling terkenal di Situbondo. Gak nyangka ternyata bus-bus asli dari Mataram dan Bima servis makannya di sini kalau dari barat. Kurang tahu apakah kalau dari timur juga bakal berhenti di sini. Rumah makan ini berbeda dengan rumah makan bus malam lain. Bisa dibilang ini bisa disebut sebagai restoran. Apalagi pelayannya cakep-cakep dan cantik-cantik. Malah wajah penumpang yang mampir di sini yang pada kusam-kusam karena sudah kelelahan berada di jalan, termasuk IMT juga ya. Servis makannya di sini prasmanan dan bisa ambil sendiri. Tapi untuk lauk utamanya seperti ayam bakal diambilkan pelayannya, bukan kita sendiri yang mengambilnya. Untuk rasanya dijamin bintang 5 untuk kelas penumpang bus malam yang biasanya kupon makan cuman dihargai kurang lebih sekitar 15-25 rindu per makan. Untuk bus yang singgah di sini diantaranya ada bus Rasa Sayang, Mitra Titian Nusantara, Titian Mas, dan lain-lain. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tuhan masih bersama IMT ketika harus pusing karena tidak bisa memperlihatkan pemandangan selama di jalan karena penuhnya di kabin. Begitu istirahat ternyata di rumah makan mewah. Hal ini langsung bisa merubah mood yang tadinya agak kesel sekarang berubah jadi bahagia seperti lagunya Armada. Pasti banyak yang bertanya, Min mana makhluk halusnya tadi? Jangan ditanya,
Jawabannya sudah pasti makan di ruang kru. Tahu sendiri barang mulus dijamin banyak yang ngerawat. Kita berhenti di sini kurang lebih 45 menitan dan habis ini kita akan langsung menuju ke arah Banyuwangi yang merupakan titik paling ujung timur dari Pulau Jawa dan bersiap menyeberangi ke Pulau Dewata. Dari dahulu tanpa ku tinggalkan, saya memilikinya. Andai rasa dia tidak seri, tapi dia hati. Denganku esok bertanya, ku hati. Sakitnya dari dahulu tanpa ku tinggalkan, saya memiliki tapi dia hati. Denganku esok bertanya, ku hati. Sakitnya
Selamat dini hari. Jadi ini jam 1 malam kita sudah merapat di pelabuhan apa? Kebiasaan bilang Merak ya. Pelabuhan Banyuwangi Ketapang ya, Ketapang. Ya bener Ketapang. Jadi inspirasi beda biasanya kita ke Bakauni Merak, sekarang kita ke Ketapang, nanti finishnya di Gilimanuk. Ini ada beberapa bis, salah satunya bis kita di sisi kiri kita, di sisi kanan kita itu ada banyak bis yang lain. Ya, saya minus jauh, nggak kelihatan itu apa. Yang pojok, yang ini ada Surya Trans Mayora ya. Kemudian ada wisata Komodo. Dan ini apa, Mansion. Mungkin ya, nggak kelihatan soalnya saya. Ini pas malam hari, jadi ya nanti mungkin lautnya nggak kelihatan. Cuman kalau selat Jawa ke Bali kan nggak terlalu jauh jaraknya, paling sejaman, nggak sampai sejam lah, 45 menit udah nyampe nyebrangnya. Halo pasukan Harem-Harem Banyuwangi, akhirnya kita ke Banyuwangi lagi setelah di video terakhir kali ke Banyuwangi itu bareng Entrans kalau nggak salah. Ini kita ulangi lagi ke Bali. Tetap sambat, jangan semangat. Suasananya macet ya. Tadi kita udah beberapa kali antri bareng apa ya, Mansion sama Entrans juga, tapi ternyata kita tidak bisa masuk barengan, nunggu kapal berikutnya. Sekarang juga waktu nunggu kapal berikutnya langsung diserbu banyak kendaraan juga mau ke Bali semua. Kita ada di dermaga 2. Untuk jenis kapalnya juga beda ya sama yang digunakan biasanya. Saya trip Jawa Sumatera ini kapalnya agak kecil dikit. Untuk mobil pribadi kebanyakan memang platnya Deka semua, berarti ini pada pulang balik lagi ke Bali. Untuk hitungan kasarnya sekarang sudah masuk dini hari, berarti pagi masuk Bali sampai malam kita juga sampai Mataram. Mungkin besok paginya kita baru nyampe di Bima. Untuk hitungan kasar ya, paling Rabu pagi nyampe Bima. Berarti titik, berarti tidak itu anu gitu.
Kondisi makin tak terkendali ketika kapal sudah bersandar dan bersiap memasukkan kendaraan ke dalam kapal. Yang seharusnya kita bisa langsung masuk dengan mulus malah lama tertahan karena keributan yang terjadi di pintu masuk dermaga 2. Berbeda dengan penyeberangan Jawa-Sumatera. Mungkin di sini karena terlalu banyak yang mengatur jadinya malah ribut satu sama lain. Bahkan sulit membedakan mana yang petugas resmi atau yang lain. Kasihan juga yang masuk ke pelabuhan dengan biaya seharusnya, karena bakal tidak punya dekengan yang bisa memandu masuk ke kapal dengan cepat. Bakal disuruh maju mundur untuk mengalah dengan yang memakai jasa pihak ketiga. Sepertinya di sini kuat-kuatan power untuk saling mendahulukan kendaraan yang menguntungkan. Seandainya hanya petugas resmi yang mengatur, mungkin hal ini tidak akan terjadi berkelanjutan. Tapi malam ini yang terjadi ya seperti ini. Ucapkan selamat tinggal Pulau Jawa dan selamat datang di Pulau Bali.